Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Faya ayyuhal hadirun, ayyuhal ikhwah wal akhwat, al aba wal ummahat, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Sekali lagi Allah berikan kesempatan kita, berikan waktu kita untuk menjadi hamba Allah semata, untuk terus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau adalah suri tauladan kita, menghidupkan tuntunan-tuntunan beliau, menjalankan perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau. Alhamdulillah Allah masih beri kita kesempatan tersebut. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesempatan untuk melanjutkan pelajaran kita pada kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari Muhammad ibni Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kemarin sampai pada bab tentang pesan untuk tetangga, pesan penting untuk tetangga. Nah, tersisa satu hadis dari bab tersebut. Di sini kita baca dulu bab tersebut, ya, hadis dalam bab tersebut, kemudian baru nanti insyaallah kalau ada waktu kita masuk pada bab berikutnya, yaitu bab hak tetangga. Tapi kita langsung saja mempersingkat waktu. Kata beliau membawakan sanadnya sampai kepada Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu. Dari Abu Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi bersabda. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yuhsin ila jarihi wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifahu wa man kana
yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Nah, di sini Masya Allah ini hadis yang begitu agung. Kita lihat artinya. Kata Nabi, siapa yang dia beriman, yu'minu beriman kepada siapa? Kepada Allah wal yaumil akhir, dan kepada hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbuat baik kepada tetangganya. Lihat ya, di awal penggalan pertama Nabi ingatkan tentang tetangga. Kita baca dulu lanjutannya, baru nanti insya Allah kita jelaskan. Kemudian kata beliau yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Kemudian yang ketiga, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, atau kalau tidak bisa diam, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Nah, di sini ada 3 penggalan atau 3 kalimat. Nabi nyatakan pertama, ingatkan siapa yang beriman dengan Allah, kepada Allah dan hari akhir. Kalau memang mengaku beriman dan kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan, ya, buktikan. Artinya ini bukti keimanan kalian kepada Allah dan hari akhir, maka dia orangnya itu akan memberikan kebaikan kepada tetangganya. Lihat ini ya, ini dari Nabi SAW, ini sebenarnya peringatan yang kuat, ya, nasihat yang dalam dari Nabi. Wahai umatku, kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktinya kalian itu adalah orang yang mau berbuat baik kepada tetangga. Berarti apa? Kalau orangnya tidak mau berbuat baik kepada tetangga, berarti ada masalah dalam keimanannya. Ya, berarti dia imannya kepada Allah dan hari akhirnya itu kurang. Ya, kalau kita katakan tidak ada, ya belum bisa juga ya, karena dia sudah mengaku bersyahadat. Ya, dia bersyahadat, mengaku Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan dia percaya dengan hari akhir. Tapi mungkin dalam perbuatannya tidak sesuai dengan pengakuannya. Maka kita katakan dia muslim tapi keimanannya lemah. Ya. Dia muslim tapi lemah imannya. Kapan bisa kuat? Kalau bisa seperti ini. Jadi ini dikaitkan dengan keimanan. Bayangkan ya, tetangga, ya, berbuat baik dengan tetangga, Nabi kaitkan dengan keimanan kita. Berarti penting nggak? Penting. Artinya ini adalah sesuatu yang sangat penting, sampai-sampai Nabi kaitkan dengan keimanan kita. Artinya bukti keimanan kita itu adalah kita berbuat baik kepada tetangga. Nah, ini benar-benar pesan dari Nabi, pesan yang kuat. Wahai umatku, perhatikan tetangga kalian kalau memang kalian beriman. Bagi yang tidak memperhatikan tetangganya, maka dia berarti kurang keimanannya atau tidak bisa membuktikan keimanannya. Nah, kemarin kita katakan apa? Tetangga itu punya hak. Ya. Secara umum garis besarnya itu ada 3. 1,
memberikan kebaikan. Artinya apa? Kalau bahasa Arabnya badlun nada. Ya, bahasa Arabnya badlun nada. Memberikan kebaikan. Apa yang kita bisa berikan, berikan. Ya. Kemudian yang kedua itu kaful adza. Kaful adza artinya apa? Menahan dari mengganggu. Artinya tidak mengganggu tetangga. Kemudian yang ketiga itu adalah tolaqatul wajhi. Wajah yang berseri-seri dengan tetangga. Jadi kita kepada tetangga itu ingat tiga ini. Kalau bisa memberikan kebaikan, berikan. Apa saja? Ya, lagi apa? Masak misalnya ya, masak. Maka bagi tetangga. Masak apa saja? Ya, kalau bisa ya, masak. Ya, masak apalagi masak daging, ya. Masak tempe gimana? Ya bagi juga. Enggak apa-apa. Masak tempe dibagi. Sop kaki ya dibagi, ya. Terus kakinya cuma satu, ya nggak apa-apa, ya. Dibagi apanya? Kuahnya aja lumayan, ya kan? Bau-bau kaki sapi, ya lumayan. Nanti Idul Adha dipraktekkan ya. Idul Adha sering berbagi, masak berbagi. Oh tetangga punya, jangan pikir tetangga punya. Ya, pikirkan bagaimana kita bisa memberi. Jangan pikirkan tetangga saya sudah punya, ya enggak? Kenapa kita enggak mau memberi? Karena kita punya pikiran, tetangga saya sudah punya, iya kan? Jangan-jangan masaknya sama, ya enggak apa-apa. Tuker-tukeran kan, asik tuker-tukeran. Lebih enak gitu. Kita masak kasih tetangga, tetangga masak kasih kita. Artinya bukan masalah rasa masakannya, ya. Tapi yang kita inginkan adalah menjalin hubungan yang erat, itu aja. Dan kita juga kalau dikasih, nggak mungkin kita bilang, oh nggak saya sudah ada. Ya mungkin juga ada yang bilang seperti itu ya. Tapi kita hargai. Kalau tetangga memberi, ya jangan lihat isinya, lihat apanya. Lihat mangkoknya besar apa kecil gitu ya. Jangan lihat isinya, lihat keikhlasan dia memberi. Oh ternyata tetanggaku perhatian ya, apalagi tetangganya yang tahu lagi bujangan, istrinya jauh di luar kota kan gitu ya. Nah, tetangganya bujangan, jelas dia biasanya belum makan, kalau makan pun harus keluar. Sering-sering perhatikan tetangga yang seperti itu gitu ya Mas Danang ya. Itu akan terjalin hubungan tetangga yang erat. Artinya kalau bisa beri walaupun sedikit, cicipin. Biasakan itu para ibu dan para suami juga ingatkan, wahai istriku jangan pelit dengan tetangga kita. Artinya kalau kita sudah terbiasa saling berbagi, tetangga pun nanti akan reaksinya akan cepat. Kalau ada teriakan sedikit, tolong misalnya, langsung cepat. Ada apa? Ya, langsung cepat reaksinya menolong. Kalau ada kita kebutuhan, ada sakit langsung. Ya, karena sudah terbiasa saling memberi, saling membantu, saling meminjamkan. Ya, biasa kalau pinjam kendaraan misalnya kan, pinjam mobil, pinjam apa, bahkan pinjam panci. Itu nggak masalah. Wah nanti nggak kembali. Ya. Kalau ibu-ibu biasa ya kalau pinjam panci, pinjam apa lama kembalinya gitu ya. Ya nggak apa-apa. Namanya juga tetangga. Ya. Kalau perlu kan tinggal diambil dekat. Ya. Itu dibiasakan. Artinya berikan kalau bisa memberi. Itu ya pertama. Artinya badlun nada. Jangan pikirkan tetangga kita sudah punya. Anggap tetangga saya belum ada. Ya, belum punya maksudnya, belum punya barang itu. Ya jelas memang belum punya.
yang kita masak itu kan yang ada di tangan kita. Ya, di tetangga kita yang nggak ada masakan kita, di tetangga kita nggak ada. Jadi kita kasih pada tetangga kita, nyicipin. Ya. Tapi jangan berharap nanti ngasihnya mangkok kecil, kembalinya mangkok besar. Ya. Artinya ikhlaskan pemberiannya. Tapi ya insya Allah juga kalau tetangganya ngerti juga pasti kembalinya nggak kosong kan ya. Datang sayur tempe, kembalinya isinya apa? Sop daging kan gitu. Ya, ya kalau biasa seperti itu insya Allah saling berbagi, senang. Ya, itu masya Allah ini makanya. Tapi kalau orang nggak terlalu peduli sama tetangganya, selalu menganggap tetangganya itu ada, ini bahaya juga. Ya, selalu kita itu kadang diajak oleh syaitan untuk menyangka tetangga saya tidak apa-apa. Ya kan, tetangga saya nggak apa-apa, nggak taunya belum gajian 3 bulan. Ya kan, tapi dia penampilannya biasa-biasa saja, nggak menampakkan susah misalnya. Ya, nggak kelihatan lagi miskin misalnya. Ya kan, nah itu yang ya kita anggap aja tetangga saya nggak ada. Nah itu lagi nggak punya, jadi kita memberi. Nah itu jadi kita memberi. Kalau kita selalu menganggap ada, akan terhalang dan terhalang. Ya, akan terhalang dan terhalang. Jadi istilahnya kalau dalam bab ini kita buruk sangka sama tetangga ya. Kalau dalam bab ini artinya keadaannya yang sekarang ini mungkin dia belum makan, ya saya kasih makanan. Nah, dan seperti itu intinya itu. Atau kalau kita tidak punya, paling tidak kata para ulama itu kaful adza. Paling tidak jangan sampai mengganggu. Jangan sampai mengganggu. Kira-kira gimana terganggu itu? Ya. Artinya kita perhatikan ya, dia di rumah jam berapa biasanya? Oh, kalau mungkin siang dia pulang istirahat dari kerjanya, itu jangan diganggu. Ya, dengan mungkin kita datang ke rumahnya, ya, jangan mengganggu dia dengan telepon misalnya. Oh, lihat, kalau mau telepon tetangga, ini jam berapa? Kira-kira ini waktu istirahat, misalnya sebelum zuhur misalnya, atau setelah zuhur. Ya, ini biasanya tetangga saya istirahat. Jangan ditelepon atau jangan diketuk pintunya, walaupun ingin memberikan sesuatu misalnya. Ya, nah, itu juga perlu kita perhatikan. Ya, artinya jangan mengganggu. Atau tetangga kita nggak suka dengan musik misalnya, nggak suka dengan musik, jangan setel musik. Ya jangan setel musik emang ya. Walaupun nggak mengganggu tetangga, ya jangan setel musik. Ya, kenapa ya? Karena memang musik itu apa? Siapa yang bilang haram? Antum ya? Ya, artinya sesuatu yang memang melalaikan kita. Ya, sesuatu yang melalaikan kita dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu sudah terbukti nyata lah. Ya, kita sendiri merasakannya. Yang kalau dulu masih masa muda suka sama musik keras-keras gitu kan, nggak cukup pakai headset, itu nggak cukup ya, harus punya speaker yang gede gitu sampai menggetarkan jantung tetangga. Nah, itu dulu mungkin waktu muda, tapi sudah tua sudah ngerasa waktunya habis dengan musik, nggak ada faedahnya kan gitu. Sekarang habiskan dengan Al-Quran. Nah begitu juga yang suka menyetel murotal Al-Quran, boleh keras-keras enggak? Enggak boleh juga. Ya. Oh ini kan Al-Quran, tetangga saya itu loh nggak pernah ngaji, biar dia dengar gitu ya. Biar dia dengar Al-Quran bacaan saya. Lah jam 10 malam dia setel murotal, tetangganya ingin tidur. Ya, jelas mengganggu. Ya, maka harus diperhatikan. Kadang itu baik menurut kita, tapi menurut tetangga mengganggu dia. Itu juga harus diperhatikan. Jangan,
Kalau nggak bisa memberi, jangan mengganggu. Ya, kalau nggak bisa memberi, jangan mengganggu. Perhatikan anak-anak kita juga. Ya, anak-anak kita, ya kan. Kadang kita biasakan apa? Dilepas gitu kan? Dilepas, main bola, ya, main bola di jalan begitu kan? Itu juga kan artinya mengganggu tetangga. Ya, diarahkan anak kalau mau main bola jangan di jalan, nak, di lapangan. Ya, ada lapangan, diarahkan ke lapangan. Ya, jangan biasakan main bola di depan rumah tetangga, apalagi siang-siang gitu kan, tetangganya lagi istirahat, anak-anaknya main bola. Itu juga anak kita, berarti kita yang bertanggung jawab. Ya, jangan dibilang biarin tuh anak-anak gitu kan, nggak apa-apa. Ya, tetap ada tanggung jawab dari kita. Kita sebisa mungkin mengarahkan, jangan sampai mengganggu tetangga. Ya, gimana caranya? Nah, kemudian yang ketiga ringkasnya itu tolaqatul wajhi. Sebenarnya ini masuk dalam poin pertama. Jadi kalau kita mau ringkas, ya secara garis besar hak tetangga itu dua. Ya, karena yang poin ketiga ini tolaqatul wajhi, artinya wajah yang berseri-seri di hadapan tetangga, itu masuk dalam poin yang pertama, yaitu memberikan kebaikan kepada tetangga. Yaitu tadi. Jadi kalau kita mau urut, kalau bisa beri sesuatu yang yang bisa dia rasakan secara hisiah, ya, makanan atau uang atau apa. Ya, kalau nggak bisa, paling tidak berikan senyuman. Ya, senyuman. Lewat, kan selalu tiap hari kan lewat depan rumahnya, ya, ketemu, minimal salam. Salamnya pun sambil senyum, ya, salamnya jangan sambil cemberut, ya. Assalamualaikum. Tampang yang pasang garang jangan. Ya, assalamualaikum sambil senyum. Tanya dulu kabarnya gimana. Ya, intinya sikap ramah dengan tetangga itu penting. Ya, jangan bersikap kaku dengan tetangga. Jangan bersikap cuek dengan tetangga. Minimal itu, minimal salam, ya, berikan senyuman kepada dia. Insyaallah itu sudah membahagiakan tetangga kita. Ya, setiap hari ketemu, ya, sapa, salam. Ya, kalau belum tahu namanya, ya, berkenalan, tanya, ya, dan seterusnya. Nah, itu kesimpulan dari hak tetangga secara umum. Ya, kalau mau dirinci tinggal dirinci. Memberikan kebaikan itu apa? Ya, 1, 2, 3, 4, ya tadi. Ya, di antara contoh-contohnya tadi rinciannya. Ya. Dan nanti ada lagi kalau tetangganya kafir, ya, atau tetangganya muslim tapi nggak taat misalnya, atau yang taat juga, itu juga termasuk kebaikan yang diberikan kepadanya adalah ketika kita mengajak untuk beramal sholih, ya, mengajak dia untuk ngaji, ya, itu juga penting. Tetangganya jangan dicuekin, ya, biarlah saya aja yang ngaji gitu kan. Oh, sudah diajak kok sekali, cuma sekali, ya, terus diajak tetangganya, diajak hadir sholat jamaah, ya, itu yang sering kan, yang sering kita lakukan, sholat jamaah, ada jadwal pengajian, ayo nanti diajak pengajian, duduk di masjid sebentar, ba'da maghrib misalnya, diajak saja. Nah, itu juga termasuk memberikan kebaikan. Kita nggak bisa kasih nasihat kan, tetangganya, diajak saja ngaji, ya, insya Allah dengan itu juga kita sama juga dengan memberikan nasihat. Nah, seperti itu. Jadi harus semangat, ya, semangat untuk memberikan kebaikan kepada tetangga. Mau sama siapa lagi kan? Mau sama siapa lagi? Ya, sama orang yang jauh mungkin susah. Ya, yang belum kenal, ya, itu tetangga saja. Diupayakan tetangga terus, didekati terus, ya. Insya Allah seperti itu kebaikan. Kalau kita amalkan yang satu ini, kebaikan itu akan merata, ya, akan kita rasakan semuanya. Taib. Kemudian wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Muliakan tamunya. Siapa tamu? Tamu itu orang yang datang ke rumah kita, datang ke kampung kita, itu juga tamu. Ya. Terlebih lagi kalau dia datang ke rumah kita, ya, itu tamu. Artinya orang lain ya, bukan tetangga ya. Ya tetangga masuk enggak? Tetangga enggak masuk ya. Tetangga memang sudah ada haknya sendiri ya. Tetangga main, ya itu kan tetangga ya. Tapi orang jauh, ya, orang jauh yang dia bukan tetangga kita datang, ya main ke rumah kita, nah, itu tamu kita. Ya, kalau tetangga memang sudah ada haknya ya. Tetangga main ya sudah jelas haknya tetangga, tetap diberikan semuanya. Nah, tamu yang datang kepada kita ini Nabi katakan muliakan dia. Muliakan dia. Kalau memang kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan dia. Ini bukti keimanan kalian. Gimana cara memuliakannya? Dalam syariat Islam itu seperti dalam hadis ini, Nabi kan tidak sebutkan kan. Memuliakan tamu itu harus dimasakkan atau dibelikan sate misalnya. Enggak. Ya. Itu kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Itu yang namanya uruf. Jadi sesuatu syariat yang belum ada ketentuannya, perinciannya, ya, rincian ketentuannya, itu maka kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Ya, seperti ini contohnya memuliakan tamu. Kalau kita apa masyarakat kita? Biasanya kalau ada tamu cukup dikasih air putih atau harus dikasih makan? Hah? Cukup dikasih air putih? Enggak kan ya? Biasanya dikasih makan kan? Ya, kasih makan. Ini urufnya. Makan apa? Makan apa kalau kita? Geprek. Kue sama kopi itu ya urufnya Indonesia ya. Ya udah nggak apa-apa. Kayak ya anggap di hari raya lah kan, di hari raya gitu ya. Ada kue, ada sirup ya kan, ada kopi, ada teh. Itu yang kita suguhkan. Kalau di kita itu sudah termasuk memuliakan tamu. Tapi kalau di uruf orang Arab gak bisa, belum ya. Makannya istimewa ya. Itu baru dikatakan orang yang beriman ya, memuliakan tamunya, memuliakan tamunya. Dan itu sudah jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah dulu juga ya. Mereka termasuk orang-orang yang memuliakan tamu dan tidak sayang dengan hartanya kalau untuk tamu ya. Nggak peduli tamunya, artinya tamu yang nggak punya uang apa punya uang, yang jelas tamu datang itu paling tidak kambing 1 ekor disembelih ya, segera itu langsung sembelih, langsung direbus, langsung dikasihkan ya. Begitu juga seperti contohnya Nabi Ibrahim kan, ketika didatangi malaikat, atau beliau apa? Potong anak sapi. Tuh, bayangkan 2 orang tamunya ya disuguhkan sapi. Anak sapi loh. Ya. Sapi jantan yang kecil itu anak sapi. Anak sapi itu kalau di orang Arab itu makanan yang enak itu. Ya. Kalau sapi tua nggak mau. Ya, saya mau juga cuma nggak level ya. Kalau sapi tua kayak kita ini kan, kalau di pasar sapinya apa? Sapi tua kan? Ya. Kalau di sana sapinya yang jantan muda, nah itu yang enak. Jadi itu namanya memuliakan tamu. Nah kita kalau bisa seperti mereka juga masya Allah. Kalau bisa minimal ayam lah kan gitu ya. Motong ayam, nggak punya ayam yuk
ayam tetangga gitu. Minimal seperti itu. Dan perlu dibiasakan, ya perlu dibiasakan. Ya seperti hari raya begitu aja. Ya, kalau mau lihat bagaimana cara menjamu tamu, ya perhatikan kita menjamu tamu ketika hari raya kita lah. Minimal seperti itu paling tidak gitu ya. Paling tidak ya. Itu namanya memuliakan tamu. Dan jangan khawatir, pasti ya Allah akan ganti kan gitu ya. Jangan takut tamuku banyak gitu ya. Tamuku banyak nanti mau dikasih apa gitu ya. Insya Allah ada gantinya. Ya, itu kalau para antum pernah bertamu kepada para ulama, masyayikh, para ulama itu belum ya? Itu mereka tamunya sehari berapa? Ya, sehari berapa? Itu. Tapi alhamdulillah Allah berikan rezeki juga kepada mereka, ada gitu loh. Ada untuk menjamu tamunya, ada. Ya, itu karena memang kalau seorang taat, ya taat kepada Allah dan dia yakin, ya yakin, insya Allah, ya semakin banyak orang datang kepada dia berarti kan dia orang baik, ya insya Allah, Allah ganti kepada dia. Kemudian, waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nah yang terakhir kayaknya nggak bisa masuk dalam kitab apa bab berikutnya ya. Kemudian kata beliau, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan sesuatu yang baik atau diam. Ya. Di sini juga ukuran keimanan kita. Semakin kita banyak bicara, ya, semakin banyak mengucapkan sesuatu yang tidak bermanfaat, ya, itu berarti keimanan kita kurang. Ya, banyak berkomentar. Itu termasuk mengucapkan juga ya apa namanya itu? Komen di media sosial. Ya, komen. Masuk komentar-komentar. Itu hendaknya kalau hendak itu adalah sesuatu yang baik, ya, jangan dia ucapkan. Lebih baik dia diam. Artinya kalau pilihannya misalnya saya nggak tahu ini baik atau buruk, ya, ini manfaat atau tidak manfaat, tinggalkan, ya, tinggalkan. Jadi yang Nabi pilih apa? Harus jelas baiknya, ya. Jadi Nabi bilang ucapkanlah yang baik. Jadi kalau memang sudah jelas baiknya baru diucapkan. Kalau masih samar, enggak. Lebih baik diam. Apalagi kalau sudah jelas jeleknya, ya itu sudah harus kita tinggalkan. Ya, bagaimana mengukurnya ya? Artinya kalau kapan kita bisa mengukurnya ya? Ukur ketika memang sudah jelas itu baik. Ya, ukur kalau memang sudah jelas itu baik, yakin itu adalah kebaikan, sampaikan, ucapkan. Ya. Kalau antara-antara itu tinggalkan. Ya. Kata para ulama apa? Atau dinisbahkan kepada Umar ya. Man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Ya. Siapa yang banyak bicaranya, banyak salahnya. Man katsura khata'uhu katsura dzambuhu. Ya. Siapa yang banyak kesalahannya, banyak dosanya. Terus siapa yang banyak dosanya berarti dia dakhala annar, ya masuk ke dalam neraka. Artinya orang yang banyak bicaranya itu adalah orang yang kurang rasa takutnya, ya orang yang kurang rasa takutnya. Artinya dibicara terus, ya apa nggak peduli, dia nggak memikirkan apa yang akan dia sampaikan itu baik atau buruk, dia pokoknya ucapkan apa yang terbesit dalam hatinya, dia ucapkan, ya tidak dia pilih-pilih, ya. Itu yang namanya orang yang banyak bicaranya, ya orang yang banyak bicaranya. Ya, termasuk mungkin ya kita juga, makanya para ulama dulu ketika mengajar atau menulis, mereka lebih senang hanya menyampaikan ayat
hadis. Kemudian menjelaskan apa yang tidak jelas pada poin-poin tertentu saja. Jadi kalau mau diukur, lebih banyak ayatnya dan hadisnya daripada ucapan mereka. Kenapa? Karena rasa takutnya sangat tinggi kepada Allah. Tapi kalau saya, kalau yang zaman kita sekarang, rasa takutnya berkurang. Ya. Jadi yang lebih disampaikan banyak ucapan dari dia sendiri. Ayatnya satu. Ya, ayatnya satu. Tapi ucapan penjelasannya panjang. Ini bedanya ulama dulu sama kita di zaman sekarang. Ya, kita di zaman sekarang. Artinya ya mungkin juga dari satu sisi kita lihat, artinya pemahaman jamaahnya mungkin kalau cuma dibacakan ayat gitu kan, ayat hadis nggak terlalu dijelaskan, kurang paham kan gitu ya, sehingga menuntut dai-nya untuk banyak bicara. Tapi dengan itu juga kita khawatir juga ya, orang ini khawatir kita masuk dalam orang yang terlalu banyak bicara gitu ya. Tapi tetap kita harus perhatikan juga ketika menyampaikan sesuatu, kita harus memikirkan apakah ini baik ya. Kalau memang baik ya kita sampaikan, nggak apa-apa sebenarnya ya. Kalau memang itu jelas kebaikannya ya, insya Allah itu adalah yang baik gitu ya, yang terbaik. Nah selain itu kalau sudah ya kita diam ya, diam, lebih banyak diam itu lebih baik ya. Artinya kalau dalam perkara-perkara yang kita tidak tahu misalnya ya diam. Atau nanti kalau misalnya kita ditanya kemudian kita menjawab pertanyaan itu dan mengakibatkan nanti kegaduhan, lebih baik diam. Misal kita ditanya tentang masalah-masalah terbaru misalnya kan ya, masalah-masalah yang terbaru di negara kita misalnya. Misalnya saya ditanya, apa masalah terbaru ini? Apa pendapatnya antum misalnya? Terus saya nggak punya ilmu, kemudian saya bicara sembarangan, ini termasuk pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ya, lebih baik ditinggalkan. Ya, atau kalau bicara malah justru membuat heboh di masyarakat, itu juga sebaiknya para dai diam dalam masalah itu. Lebih baik dia bilang saya tidak tahu. Ya, lebih baik diam ya daripada dia menyampaikan sesuatu yang salah atau mengakibatkan akibat yang lebih besar ya, kerugiannya ya. Maksudnya dijelaskan ulang. Silakan coba, apa pertanyaannya? Ya waktunya cukup nggak? 35, 2 menit lagi. Oh 4 menit ya, bisa insya Allah 4 menit, ada 4 menit ya. Sehari, sak jam. Iya. Iya, jazakallahu khairan, masya Allah pertanyaan yang bagus. Bapak Sinten nih namanya? Pak Sinten namanya? Namanya siapa? Asmanipun sinten Pak? Pak Bambang nggih, Pak Bambang nggih. Nah, ini untuk pertama ya, kalau
Untuk adzan, ya untuk adzan itu memang kalau pengeras suara itu ya batasannya seperti adzannya Bilal, paling tidak seperti itu. Artinya yang memang yang normalnya ya, yang normalnya itu sebatas itu. Artinya suara yang memang normal tanpa pengeras suara sebesar apa itu cakupannya, dan secakup itulah orang-orang yang dituntut untuk datang ke masjid. Ya, siapa yang mendengar seruan itulah yang datang ke masjid. Artinya kalaupun speakernya misalnya ya terlalu keras, ya kan, di samping masjid gitu kan, pas corongnya juga mengarah ke rumahnya dia, itu mungkin juga pihak masjid hendaknya mungkin diarahkan ke yang lebih agak ringan kan begitu ya. Artinya memang dituntut nggak saling mengganggu gitu ya. Dan juga artinya tidak dilarang untuk azan mengeraskan suara, memang dituntut. Cuma memang nanti batasannya ada. Ya, batasannya ada sebenarnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab, nanti kalau masalah itu perlu pembahasan lebih dalam. Nah, kemudian untuk masalah tamu itu nanti akan datang hadis tentang itu, yaitu batasan maksimalnya itu adalah 3 hari kita menjamu tamu. Selain itu kalau masih mau menjamunya lagi, itu namanya sodakoh dari kita. Artinya kewajiban kita menjamu tamu itu sebatas 3 hari. Insya Allah nanti akan datang hadisnya pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Insyaallah jelas Pak ya, sampai situ dulu ya. Insyaallah lebih jelasnya pada pertemuan berikutnya. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallahi bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.